Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eva Tirsamumu SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Tompaso. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023, Ditjen GTK menyelenggarakan apresiasi GTK tahun 2023 dengan mengusung tema Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Kurikulum Merdeka. Dalam video saat ini, saya akan berbagi praktik baik melalui konten GTK inovatif dengan judul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Suara Demokrasi di SMA Negeri 1 Tompaso. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila, yakni pembelajaran sepanjang hayat yang memiliki karakter serta kompeten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Murid sebagai warga negara, terutama juga sebagai pemilih pemula, merupakan bagian dari warga masyarakat yang rentan diintervensi dan digerakkan oleh kelompok yang berkepentingan untuk mencapai tujuan politik dari kelompok tersebut. Ketika murid sadar penuh bahwa suara mereka memiliki arti, meskipun mereka menjadi pemilih pemula, mereka akan merasa dengan memberikan suara mereka telah mengambil bagian dalam proses demokrasi. Di tahun pelajaran 2023-2024 semester ganjil, kegiatan P5 untuk kelas 10 fase E, tema yang disepakati bersama pimpinan sekolah, koordinator proyek dan fasilitator adalah suara demokrasi. Tema ini dipilih karena disesuaikan juga dengan kegiatan sekolah dalam rangka pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tompaso. Kegiatan P5 ini dilaksanakan selama 2 minggu, yakni mulai tanggal 11 September tahun 2023 sampai tanggal 23 September tahun 2023. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini selalu diawali dengan briefing bersama koordinator proyek dan fasilitator setiap kelas. Hal ini dilakukan agar terjadi kesamaan dalam pemberian materi dan kegiatan di kelas. Saya selaku salah satu koordinator bertanggung jawab dalam menyediakan alat dan bahan yang diperlukan saat pelaksanaan proyek. Dan bersyukur pimpinan sekolah selalu memfasilitasi segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek ini. Ada 3 tahapan yang dilaksanakan pada proyek ini, yaitu tahapan pengenalan, tahapan kontekstual, dan tahapan aksi. Model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, dengan menerapkan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, dan bermain peran. Pada tahapan pengenalan, murid diberikan pengetahuan pentingnya berpartisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan bersama. Pada kegiatan ini, murid belajar pentingnya partisipasi individu dalam mengambil keputusan bersama dengan melakukan kegiatan seni, yaitu membuat mandala. Kegiatan ini sangat seru karena murid juga dapat berkreasi dalam bidang seni. Dan murid mengenal wacana kesetaraan dalam berdemokrasi dalam kegiatan wacana setara. Kegiatan selanjutnya yaitu murid bermain peran, di mana murid belajar teori inklusi sosial dan pengenalan dengan keragaman individu dan peran individu dalam demokrasi, yaitu dalam kelompok marginal dan rentan. Kelompok kami, manfaat dari bermain peran adalah menarik siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan bicara, menanamkan semangat siswa untuk percaya diri, meningkatkan keaktifan siswa dengan cara berpikir dan mengeksplorasikan situasi dan emosi yang terjadi saat permainan berlangsung. Pada kegiatan proyek ini, murid belajar bagaimana mengekspresikan suara sebagai proses demokrasi dengan kegiatan gaya penggunaan media sosial dalam mengekspresikan pendapat. Pada kegiatan pembicara tamu, murid berdiskusi dan menanyakan pertanyaan kepada pembicara tamu tentang anak muda sebagai kelompok rentan dalam demokrasi
dan diskusi kritis, dan pentingnya berkontribusi dalam pemilihan umum atau kelompok rentan golput, dan peran teknologi dalam demokrasi. Dalam tahap aksi, murid bersama fasilitator dan pihak sekolah akan mewujudkan pembelajaran yang didapat lewat aksi nyata. Pada kegiatan ini, murid melakukan kampanye, menyuarakan suara demokrasi kepada murid-murid di kelas yang lain. Jika kita mendapat informasi dari manapun itu, dari sumber manapun itu, kita tidak boleh dengan begitu mudahnya langsung menyebarkan itu. Tetapi kita harus mensaring dulu apa yang kita dapat, baru kita publikasikan kepada orang lain. Di sini tertulis, kita bersama-sama bertanggung jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan, politik itu penuh kebahagiaan, politik itu adalah kebijakan, politik itu adalah suatu kebebasan. Dan ada tambahan. Baik, terima kasih kepada Pak. Pada saat ini saya akan memaparkan visi misi saya sebagai calon ketua OSIS. Visi menjadikan OSIS sebagai wadah yang menampung segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 1 Tompaso, serta menjadikan Anjeliwa Walangitan. Benai Langit. Ikrar pelajar menyuarakan demokrasi. Ikrar pelajar menyuarakan demokrasi. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari terakhir pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tompaso tahun pelajaran 2023-2024. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan semua warga sekolah turut ikut serta dalam pesta demokrasi di sekolah. Di akhir kegiatan P5 ini, murid bersama fasilitator melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses pembelajaran dan ditutup dengan asesmen sumatif. Perkenalkan, nama saya Yanti Grace Tuak, guru SMA Negeri 1 Tompaso. Dengan adanya kegiatan P5, tema suara demokrasi dapat memberikan dampak positif bagi sekolah, terlebih bagi murid, dalam mengimplementasikan pada pelaksanaan pesta demokrasi sekolah, yaitu pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tompaso. Murid memiliki kesadaran penuh bahwa dengan memberikan suara mereka telah mengambil bagian dalam proses demokrasi. Murid juga bisa lebih bertanggung jawab dan bisa lebih kritis. Dan bahkan murid bisa lebih berani mengemukakan pendapat serta berpikir terbuka pada ide dan pendapat orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatia Gratia Prisutandayu. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tompaso. Kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai suara demokrasi. Dengan kegiatan demokrasi ini membantu saya berpikir secara kreatif, inovatif, serta bisa bergotong royong membantu bagaimana bisa mencapai tujuan bersama dengan suara demokrasi. Dari kegiatan pembelajaran P5 ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa suara demokrasi perlu untuk menjadi suatu pokok keberhasilan untuk menentukan bagaimana kita memilih pemimpin yang terbaik dan bagaimana kita mencapai tujuan bersama. Sekian dan terima kasih.